Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin semua yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman, nikmat Islam serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, besar pahalanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kita persiapkan amalan-amalan terbaik kita selama 1 bulan penuh ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan juga semoga kita sampai bertemu kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya pada kalian semua, terkait dengan kalimat thayyibah. Seringkali kita berucap, berkata, berbicara dengan yang tidak baik. Bahkan kalau kita melihat sesuatu atau apapun itu, terkadang kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sebagaimana mestinya Allah telah memerintahkan kepada kita semua terkait dengan kalimat thayyibah ini, yaitu terdapat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah memberikan perumpamaan atau contoh yang kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akar yang kuat, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Bisa kita renungkan bahwasanya dalam ayat ini Allah telah memberikan contoh atau perumpamaan, bagaimana gambaran bahwasanya kalau pohon yang baik itu seperti apa. Pohon yang baik itu adalah akarnya yang kuat, mau digoyang ke sana juga, digoyang ke sini oleh angin puting beliung atau apapun, digoyang ke sana ke sini, dia tidak akan goyah, ya, tidak akan goyah, dia akan tetap kuat. Karena apa? Dengan ada landasan akarnya yang kuat. Ini bisa kita bayangkan adalah pohon ini perumpamaan keimanan yang pokok. Kalau imannya bagus, imannya baik, imannya kuat, nah, mau dihasut, mau diajak yang tidak baik pun tidak akan bisa. Sebab apa? Dia ada pohonnya yang kuat, akarnya yang kuat. Nah, itu dia tidak akan tidak akan goyah, tidak ikut ke arah yang tidak baik. Bahkan dia mengajak kepada yang baik. Sebab kalau pohonnya yang baik itu adalah akarnya kuat, kemudian cabang-cabangnya ini, ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu banyak, daun-daunnya, rindang pohonnya, ya, kemudian sampai tinggi, menjulang tinggi ke langit. Itu adalah perumpamaan atau contoh pohon yang baik, yaitu kalimatan thayyibatan. Baik daripada kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah, yaitu pohon yang baik, ya, pohon yang baik akan
memiliki akar yang kuat, kemudian asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Akar yang kuat, kemudian cabang yang menjulang tinggi ke langit. Nah, dari pohon yang baik ini akan timbul yaitu cabang-cabang yang baik nih. Cabang-cabang yang baik nih yang menjulang ke tinggi ini, cabangnya akan ada yang namanya daun-daun, kemudian bahkan bisa menghasilkan buah. Nah, buahnya ini akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Begitupun dengan cabang-cabangnya akan membuat rindang. Rindang, banyak tumbuhan, banyak dedaunan, itu akan memberikan kesejukan dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Kemudian Allah telah memberikan contoh juga atau perumpamaan bagaimana kalau misalnya pohonnya itu buruk. Contoh, ada nih pohon bagus sebetulnya, pohonnya baik gitu kan. Pohonnya mah ya bisa dilihat banyak cabangnya, tapi dengan akarnya yang tidak kuat bahkan akan merugikan banyak orang. Contoh misalnya nih pohonnya ini buruk nih. Pohonnya buruk, dia akarnya tidak kuat ya. Walaupun cabangnya banyak tapi akarnya tidak kuat, sekalipun digoyah sekali, nah dia akan tumbang, kemudian akan merugikan banyak orang. Bukan merugikan banyak orang saja, bahkan merugikan diri sendiri. Itu adalah gambaran atau contoh pohon yang tidak baik seperti itu. Itu bisa digambarkan sebagaimana keimanan seseorang bisa dilihat dari contoh perumpamaan pohon. Pohon yang baik dengan pohon yang buruk, tinggal kita pilih, kita menjadi pohon yang baik atau pohon yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kalimat thayyibah, yaitu al-kalimatu thayyibah, al-kalimatu thayyibah, kalimat atau ucapan yang baik sehingga membuat kita menjadi hati kita menjadi tenang. Nah, ada beberapa hal atau beberapa macam bentuk contoh kalimat thayyibah. Salah satu di antaranya kalimat thayyibah itu adalah yang pertama basmalah. Basmalah itu adalah bacaan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasanya basmalah ini tepatnya kita lakukan untuk sebelum melakukan aktivitas, baik itu perbuatan kita mau makan, kita mau belajar, kita mau minum, kita mau melakukan hal-hal yang baik ya, yaitu dengan melakukan bacaan tadi, yaitu basmalah. Ada banyak sekali keutamaan yang terdapat di dalam basmalah ini. Yang pertama, dengan kita membaca basmalah, insya Allah kedepannya apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita aktivitaskan ya, kita kerjakan, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bacaan kalimat thayyibah ya basmalah, yaitu kita jadi bisa mendapatkan pahala atau menabung pahala dari membaca basmalah tadi. Jadi insya Allah dengan kalau kita diawali kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan diawali dengan baca basmalah, insya Allah Allah akan meridhoinya dan akan mendapatkan pahala. Nah, keutamaan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ketika kita membaca basmalah ini untuk melakukan kegiatan, sebelum melakukan kegiatan aktivitas, yaitu kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang keempat, ketika kita mau menyembelih hewan, kita harus diawali dengan membaca basmalah ya, supaya apa? Halal ya, syaratnya halal untuk menyembelih hewan yaitu dengan membaca basmalah. Kalau tidak dengan membaca basmalah, bisa dijadikan itu makanan tidak halal. Kemudian manfaat yang selanjutnya atau keutamaan selanjutnya, yaitu yang tadinya setan mau menggoda kita ya, itu tidak jadi menggoda kita. Sebab karena apa? Karena kita membaca basmalah, kemudian setan itu yang tadinya besar berubah seukuran menjadi seukuran kecil, yaitu seukuran lalat. Yang kedua, kalimat ta'awuz, yaitu yang berbunyi a'udzubillah
minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, biasanya tepatnya ta'awuz ini dilakukan ketika kita mau membaca Al-Qur'an, ya. Ayo misalnya kalian atau kamu siapa di situ yang membaca Al-Qur'an, biasanya kan kita mau mengaji, ya. Kita mau belajar sama guru ngaji kita. Ayo coba baca ta'awuz dulu. Nah, itu bisa kita sebelum membaca Al-Qur'an kita membaca ta'awuz. Kenapa? Sebab kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terhindarnya dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya kalimat thayyibah yang ketiga yaitu kalimat yang bernama istirja. Istirja ini mungkin kita asing ya, nggak tahu apa sih istirja gitu kan, emang kayak gimana bunyinya. Nah, bunyinya kalimat istirja ini seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya sesungguhnya kita ini hanya milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya sering banget kita dengar ya kalimat ini, tapi kita nggak tahu namanya kalimat apa gitu kan. Kadang suka salah ucap, bahkan disalah pahami seperti itu. Nah, jadi kalimat istirja ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya saja untuk kepada orang yang sedang berduka atau ada orang yang meninggal. Kita ucapkan tidak hanya itu. Tapi kalimat istirja ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa kita gunakan ketika kita mendapatkan musibah atau misalnya ada orang yang kena musibah. Nah, kita ucap seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya kita kepleset, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau misalnya ada kita lagi di jalan melihat ada tabrakan kecelakaan, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya ketika kita mendapatkan musibah, kemudian ada yang meninggal dunia, itu kita ucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di sini banyak kalimat ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, apabila kita menyebutnya, insya Allah akan mendapatkan pahala, kemudian kita akan mendapatkan petunjuk, kemudian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita hati kita menjadi tenang, terus kita menjadi sabar, terus kita ridho karena memang semua ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah, dan Allah akan ganti atas apa yang kena kita musibahnya itu. Itu adalah kalimat istirja. Selanjutnya yang keempat itu adalah kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah ini seringkali kita dengar ya. Betul kan? Betul ya. Hadirin semua, sering banget kita dengar kalimat subhanallah ini. Subhanallah artinya maha suci Allah. Biasanya kita kalau subhanallah ini kita ucapkan ketika kita melihat kekaguman ya, atau takjub gitu kan ya. Tepatnya lebih kepada subhanallah atau masya Allah ya, untuk kita melihat kalau ada peristiwa atau memang takjub lah, kagum gitu, subhanallah atau masya Allah kira-kira. Baik, kalau untuk subhanallah itu biasanya seharusnya kita ucapkan yang tepat itu ketika kita ada terheran-heran kepada seseorang. Misalnya ini contoh, si A dengan si B. A sudah menyampaikan yang benar dengan cara yang baik perlahan-lahan kepada si B. Nah, tapi si B ini tetap nggak ngerti-ngerti. Nah, itu kan udah dikasih tahu pakai cara A, B, C, D gitu, sampai pelan-pelan ya, dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, sampai si A ini sabar ngajarinya, tapi si B ini terus tidak mengerti ya. Nah, itu bisa kita ucapkan subhanallah. Nah, kemudian kalau untuk melihat yang takjub bagaimana? Yang kagum gitu ya, itu bisa kita ucapkan masya Allah, seperti itu. Jadi beda ya kalimat subhanallah dengan kalimat masya Allah, itu tata peletakannya atau ucapan yang tepatnya seperti itu. Baik, tadi itu adalah kalimat tasbih atau kalimat subhanallah, yaitu subhanallah maha suci Allah ya.
ada keutamaan atau manfaat yang bisa kita rasakan dari kalimat tasbih ini. Yang pertama, apabila kita membacanya, kita mengucapkannya, itu kita bisa mendapatkan pahala. Kemudian kita akan mendapatkan 10 kebaikan dan kita akan dihapus kejelekan atau keburukan yang ada dalam diri kita. Kemudian ini subhanallah, ini adalah kalimat yang sangat-sangat Allah cintai, ya, kalau kita mengucapkan kalimat tasbih tersebut. Dan kita apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan atau bernilai sedekah. Nah, bila kita membaca itu akan kita sedekah, ya, mudahkan kalau untuk kita sedekah. Selanjutnya yaitu kalimat yang kelima adalah kalimat alhamdulillah. Hamdalah juga bisa, kalimat tahmid juga bisa, ya. Jadi tahmid, hamdalah, alhamdulillah itu sama saja. Yang bunyinya seperti apa saja, alhamdulillah bisa, atau bisa juga alhamdulillahirabbil alamin lengkapnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membaca alhamdulillah juga sudah cukup, atau kita mau ditambahkan yang lebih lengkap lagi alhamdulillahirabbil alamin juga bisa. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kemudian kalau alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Jadi kita kalimat ini adalah kalimat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya, atas nikmatnya yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Contoh misalnya kita bisa kita ambil contoh untuk kalimat tahmid, hamdalah dan alhamdulillah ini biasanya kita tepatnya bisa kita lakukan ketika kita sudah makan, kemudian bangun tidur, ya. Kemudian kita mendapatkan nikmat, atau misalkan kita mendapatkan sesuatu dari teman, dari kerabat, saudara, atau siapapun saja mendapatkan sesuatu mendapatkan sesuatu apapun saja, hal apapun, itu kita bisa ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Itu saja sudah cukup. Atau yang melengkapnya mangga, silahkan diperbolehkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini misalnya Bapak ngasih sesuatu nih ke kalian. Nah, ini uang misalnya 10.000 buat kalian. Nah, kalian ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah kalimat tahmid. Kemudian keutamaan atau manfaat yang kita bisa dapat dari kalimat thayyibah, yaitu kalimat salah satunya yaitu tahmid atau hamdalah. Nah, yang pertama, kita sama halnya seperti kalimat sebelumnya, kalimat tasbih itu bisa bernilai sedekah, ya. Yang kedua, kita sama-sama juga mendapatkan pahala. Kemudian sama juga ini adalah kalimat yang dicintai Allah, di mana Allah ini suka kalau kita membaca hamdalah tersebut atau tahmid tersebut. Kemudian selanjutnya, keutamaan selanjutnya yaitu kalau kita mendapatkan sesuatu kan tadi, ya, terus kemudian kita ucapkan hamdalah. Nah, itu Allah akan menambahkan nikmatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya selanjutnya yaitu kalimat thayyibah yang berikutnya adalah kalimat takbir. Sering pasti kalian dengar, ya, kalimat takbir itu seperti apa. Kemudian di bacaan sholat ada, pas mau azan juga ada, iqamah ada, banyak pasti kita sering dengar kalimat takbir tersebut. Tapi bagaimana bunyinya seperti apa? Takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Biasanya kalimat takbir ini waktu yang tepat untuk diucapkan yaitu ketika kita melihat keagungan, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kita sering sebagai zikir setelah sholat, yaitu ada kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada amalan yang dijamin masuk surga. Yang pertama, apa amalannya? Mau tahu nggak? Mau tahu? Nah, amalan yang pertama itu ialah bacaan takbir, tasbih, dan tahmid ini dibaca ketika selesai sholat, yaitu 10 kali. Jadi 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, 10 kali takbir. Nah, itu dibaca ketika setelah selesai sholat. Kemudian amalan yang kedua yaitu
ketika kita hendak mau tidur atau mau bobo ya. Nah, jadi sebelum tidur nyenyak sampai ke mimpi ya, baiknya kita baca dulu nih ya, berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah, yaitu yang tadi sama 3, cuma hanya beda jumlahnya saja. Kalau yang sebelum tidur ini itu tasbihnya itu 33 kali, tahmidnya itu 33 kali, dan takbirnya 34 kali. Insya Allah kalau kita terus istiqomah menjalankan amalan yang 2 tadi, baik amalan yang pertama yaitu zikir setelah selesai sholat, tasbih, tahmid, dan takbir 10 kali. Kemudian yang kedua, tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali, kecuali takbirnya 34 kali. Kalau kita terus melaksanakan dengan istiqomah, terus menerus kita lakukan, insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sama-sama kita zikir sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita Ramadan yang beberapa hari ini ya, baru beranjak bulan Ramadan, baru memulai puasa, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dengan adanya zikir ini. Mari sama-sama kita membaca zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya keutamaan dari kalimat takbir, yaitu pertama mendapatkan pahala, kedua bernilai sedekah, yang ketiga kalimat takbir ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini dapat membuat diri kita menjadi lebih semangat dan berani untuk melakukan tantangan-tantangan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan tantangan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kalimat thayyibah yang berikutnya adalah kalimat tahlil. Tahlil sering kita dengar, ayo kita tahlilan gitu. Nah, padahal sebetulnya tahlil itu adalah kalimat yang berbunyi la ilaha illallah. Artinya tidak Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil ini adalah kalimat atau zikir yang paling utama. Ya, itu paling utama karena sebab artinya saja tiada Tuhan selain Allah. Nah, biasanya diucapkan ketika ada orang yang mau masuk Islam. Nah, ada yang masuk Islam itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan sampai selengkapnya seperti itu ya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah bentuk kekokohan keimanan pada dalam diri kita, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu, yakin percaya bahwa Allah itu satu, tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Baik, kalimat tahlil juga bisa kita ucapkan ketika kita mau membimbing atau talkinkan orang yang sakaratul maut atau yang mau meninggal, itu bisa kita talkinkan dengan baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sebab kalau yang dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dengan dia membaca kalimat tahlil atau kalimat tauhid tersebut, maka insya Allah dijamin masuk surga. Adapun keutamaan yang didapat dari kalimat tahlil itu, pertama dapat menghapus dosa, kemudian bernilai pahala, dan mendapatkan rahmat, kemudian mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan
sepenuhnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalimat hauqallah. Nah, ini mungkin agak sedikit asing ya untuk kalian. Itu agak sedikit asing, tapi sebetulnya kalian tahu ini kalimatnya seperti apa, bunyinya seperti apa. Sepertinya kalian tahu, cuman asing. Oh, ternyata ini tuh kalimat hauqallah ya. Nah, jadi baik, untuk kalimat hauqallah itu bunyinya seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau ketika kita tepat sekali kalau misalnya kita mendapatkan tantangan ya, atau misalnya kita lagi belajar nih susah banget ngerti gitu kan, nggak paham udah belajar, dikasih tahu caranya sama si A, B, C, sama guru juga udah pakai cara A, B, C, nggak ngerti juga. Nah, bisa kita ucapkan kalimat hauqallah tersebut, yaitu la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendengar azan dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Sebab kenapa? Sebab artinya dari hayya 'alas shalah, mari atau hayu tunaikanlah salat. Kemudian hayya 'alal falah, hayu mari menuju kemenangan. Nah, yang mau menunaikan salat, yang mau menuju kemenangan, mendapatkan kemenangan tersebut, itu hanya yang bisa menggerakkan hatinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada yang mau menunaikan sholat nih ya, misalnya dia terlambat atau bahkan bisa sampai dia pergi ke masjid atau pergi ke musola, itu bukan semata-mata bukan karena dirinya, tapi karena Allah menggerakkan hatinya untuk dapat melangkahkan kakinya pergi ke masjid, sholat berjamaah atau ke musola, atau bahkan dia sholat sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu tersebut. Baik, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya kalimat hauqallah ini banyak sekali ya, yang harus kita lakukan ketika kita mau apa ya, seperti kita menghadapi tantangan, kesulitan, bisa kita dengan membaca kalimat hauqallah supaya mendapatkan kekuatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pastinya di setiap kalimat thayyibah mempunyai keutamaan. Untuk keutamaan kalimat hauqallah ini, yaitu pertama, tentunya pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bernilai sedekah, terus menjadi simpanan untuk kelak di surga nanti. Kemudian yang terakhir, menguntungkan atau sehingga kita bukan menguntungkan maksudnya ya, kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian anak-anak yang sedang, apalagi terutama buat nanti ya, ketika kita mau menghadapi ujian sekolah atau misalnya ujian kenaikan kelas, kamu agak susah pada udah belajar ingat, nah tapi lupa supaya kamu dapat kekuatan. Nah, itu kita bisa gunakan membaca kalimat hauqallah tersebut. Selanjutnya yang ke-9 itu kalimat istighfar. Wah, ini sering kali kita dengar ya, bahkan sering kita kita ucapkan gitu setelah selesai sholat ya. Kalimat istighfar ini adalah bunyinya astagfirullah, bahkan bisa lengkapnya juga astagfirullahaladzim, dan banyak sekali macam-macam bunyi kalimat istighfar tersebut. Kalimat istighfar ini artinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila misalnya kita melakukan kejahatan, keburukan atau kejelekan yang sudah kita lakukan. Nah, kita sadar nih, oh ternyata tadi yang kita lakukan itu salah ya. Yang kita lakukan kepada teman kita, mengejek, kemudian jahil ya kepada teman kita, itu kan salah ya. Nah, bisa kita langsung segera mengucapkan kalimat istighfar ini, astagfirullahaladzim, karena Allah senang atau suka sama orang yang selalu bertaubat dan menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah itu senang sama orang yang terus beristighfar, terus bertaubat dan menyucikan diri. Nah, itu. Jadi kalian kalau lagi salah nih,
oh nyontek gak boleh ya, oh iya langsung baca kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, itu gak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Banyak juga tidak hanya itu saja, dan kalimat istighfar ini juga harus ya dianjurkan sekali untuk dibaca ketika kita setelah selesai sholat ya, minimal 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal 3 kali saja dalam sholat ya. Bisa kita lihat bagaimana suri tauladan Nabi Muhammad SAW mencontohkan, padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang pasti, tentu ya, sudah pasti banget akan masuk surga. Tapi beliau itu setiap harinya selalu beristighfar sehari itu sebanyak 100 kali, itu minimal. Sedangkan kita, ya Allah, Nabi bukan, Rasul bukan, dosanya banyak gitu kan, masa sih kita nggak sanggup istighfar 100 kali? Kita melantunkan istighfar bersama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa Allah mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita semua, baik yang sudah mendahului kita maupun kita semua yang hadir dalam acara sanad ini. Adapun keutamaan dari kalimat istighfar ini banyak sekali ya, yaitu yang pertama, apabila kita mengucapkan istighfar dengan niat yang tulus, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa ketika kita membaca istighfar ini bisa juga sebagai pintu kita untuk membuka rezeki ya, seperti itu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari kalimat istighfar tersebut ya. Bisa juga sebagai untuk memudahkan masalah yang kita hadapi. Dengan membaca istighfar, insya Allah Allah akan memudahkan dan membuka jalan keluarnya. Selanjutnya yaitu kalimat thayyibah yang terakhir atau yang ke-10, yaitu kalimat salam. Sering kita ucapkan ketika kita masuk rumah ya. Tentunya masuk rumah kita ucapkan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita, yaitu yang mengucapkan salam. Tapi biasanya kalau Bapak lihat ya, sekarang tuh anak-anak jarang sekali mengucapkan salam ketika bertemu dengan gurunya. Bahkan bukan mengucapkan salam lagi, malah kabur ya. Terus ada guru tuh ya, kabur ya. Jangan sampai ketemu. Nah, seperti itu ya. Karena entah malu atau bagaimana ya, kalau bisa untuk anak-anakku semuanya, kalau ketika kalian dimanapun berada, kalian lagi jalan-jalan ketemu sama guru atau siapapun yang kalian kenal gitu lah ya, ucapkan salam atau minimal kalian bersenyum saja. Nah, itu juga sudah bernilai sedekahkan. Baik, untuk kalimat salam ini yang tadi bunyinya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya luar biasa sekali, dimana di antara keduanya saling mendoakan ya, saling mendoakan ya, artinya Allah telah memberikan keselamatan, kemudian rahmat dan keberkahan yang limpah kepada kalian, seperti itu. Nah, jadi apabila ada yang berkata salam, berucap salam, nah kita yang menerima salam tersebut kita harus menjawab, karena menjawab salam itu wajib. Nah, baik, itu adalah ucapan kalimat salam yang biasa kita lakukan ketika kita masuk rumah, ketemu dengan siapa saja yang kita kenal atau saudara muslim lainnya, ataupun bahkan guru, orang tua, saudara kita, kerabat kita, itu bisa kita lakukan dengan mengucapkan salam kepada kerabat kita, seperti itu. Terus ada apa saja sih dari keutamaan kita mengucapkan kalimat salam?
tentunya pastinya bernilai pahala. Kalimat thayyibah yang dari mulai awal yang pertama itu basmalah sampai yang terakhir tadi Bapak ucapkan yaitu kalimat salam. Nah, itu semua tentunya mendapatkan bernilai pahala. Nah, apalagi di kalimat salam ini adalah ada dua orang yang saling mendoakan, di mana karena saling mendoakannya itu pertama mendapatkan doa tentang keselamatan, ya, saling mendoakan di antara aku dan kamu, ya, keselamatan. Terus kemudian yang kedua itu mendapatkan rahmat, cucuran rahmat, ya, saling mendoakan supaya kita semua dapat rahmat, baik saya dan kamu, ya. Kemudian yang terakhir ini mendapatkan barokah atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalimat salam ini makanya penting sekali untuk kita lakukan, ya, ketika kita bertemu dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, ya, itu kita harus mengucapkan kalimat salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi keutamaannya tiga tadi, mendapatkan pahala, kemudian bernilai sedekah, dan yang terakhir mendapatkan keselamatan, rahmat, dan berkah. Itu adalah kalimat 10 kalimat thayyibah yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, kemudian kita bisa sama-sama mengamalkan. Kesimpulan pada ceramah kali ini yaitu pesantren kilat, dari 10 tadi itu ada kalimat thayyibah. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengamalkan bersama-sama. Ada pepatah mengatakan mulutmu harimau, maka dari itu kalau misalnya kita tidak bisa berbicara atau berucap atau berkalimat yang tidak baik, lebih baik kita mendingan diam saja, ya, tidak usah berbicara, ya, karena takutnya nanti lisan kita ini berucap malah menjadi yang tidak baik, malah tidak mengenakan hati orang lain. Nah, seperti itu. Atau ada pepatah lain mengatakan lebih baik diam daripada berbicara, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali dalam Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Kemudian insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat berpuasanya, waktu masih panjang, ya. Tenang saja, jangan terburu-buru. Silahkan lakukan amalan-amalan yang baik, perbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu tatap muka, ya, insya Allah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.